Welcome back to my channel. Membahas info menarik yang ada di sekitar Anda. Sahabat fakta unik sekalian, pada kesempatan ini, kita akan membahas gaya belajar. Gaya belajar merujuk pada cara individu memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Ini melibatkan preferensi individu dalam hal metode belajar yang paling efektif untuk mereka. Seperti, apakah mereka lebih suka belajar dengan membaca, mendengarkan, atau melakukan? Ada 3 jenis. Gaya belajar. 1. Visual. 2. Auditory. 3. Kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana individu lebih suka memproses informasi melalui penglihatan atau visualisasi. Orang dengan gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi yang disajikan dalam bentuk gambar, diagram, grafik, atau video. Beberapa ciri-ciri individu dengan gaya belajar visual adalah sebagai berikut. 1. Mereka lebih mudah memahami informasi melalui gambar atau diagram daripada teks yang panjang. 2. Mereka cenderung mengingat informasi dengan membayangkannya dalam bentuk gambar. 3. Mereka lebih suka membuat catatan atau diagram untuk membantu memproses dan mengingat informasi. 4. Mereka cenderung menemukan lingkungan yang berantakan atau terlalu bising mengganggu konsentrasi mereka. 5. Mereka cenderung memiliki kemampuan spasial yang baik sehingga mereka dapat dengan mudah membayangkan dan memvisualisasikan benda dalam ruang. Jika Anda memiliki gaya belajar visual, cara belajar yang efektif untuk Anda termasuk membuat catatan atau mind map visual, menonton video pembelajaran, melihat gambar atau diagram, atau membuat presentasi visual untuk memperjelas konsep yang sulit. Berikut adalah beberapa cara belajar visual yang dapat membantu individu dengan gaya belajar visual. 1. Gunakan gambar dan diagram. 2. Buat mind map. 3. Gunakan flashcard. 4. Tonton video pembelajaran. 5. Buat presentasi visual. 6. Gunakan warna. Berikutnya, gaya belajar auditori adalah gaya belajar di mana individu lebih suka memproses informasi dengan cara mendengarkan. Orang dengan gaya belajar auditori lebih mudah memahami informasi melalui presentasi, ceramah, diskusi, atau melalui audio seperti rekaman atau podcast. Berikut adalah beberapa ciri-ciri individu dengan gaya belajar auditori. 1. Mereka lebih mudah memproses informasi dengan mendengarkan daripada membaca atau memvisualisasikannya. 2. Mereka cenderung mengingat informasi dengan mengulanginya atau mengucapkannya secara verbal. 3. Mereka lebih suka mengikuti ceramah atau diskusi daripada bekerja secara mandiri. 4. Mereka cenderung menemukan lingkungan yang ramah atau bising mengganggu konsentrasi mereka. 5. Mereka cenderung memiliki kemampuan verbal yang baik, sehingga mereka dapat dengan mudah berbicara di depan umum atau memimpin diskusi. Jika Anda memiliki gaya belajar auditori, cara belajar yang efektif untuk Anda termasuk mengikuti ceramah atau diskusi, mendengarkan rekaman atau podcast, merekam informasi dan memutarnya kembali, atau membuat kembali informasi dalam bentuk verbal. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar di mana individu lebih suka belajar dengan melakukan tindakan fisik atau gerakan. Orang dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui pengalaman langsung dan melalui gerakan atau tindakan fisik. Berikut adalah beberapa ciri-ciri individu dengan gaya belajar kinestetik. 1. Mereka cenderung suka belajar dengan melakukan tindakan fisik atau gerakan. 2. Mereka lebih mudah memahami informasi melalui pengalaman langsung daripada melalui bacaan atau presentasi. 3. Mereka lebih suka belajar dengan melakukan eksperimen atau praktik langsung daripada hanya membaca atau mendengarkan informasi. 4. Mereka memiliki kemampuan motorik yang baik dan suka bergerak.
5. Mereka cenderung sulit duduk diam dalam waktu yang lama. Berikut adalah beberapa cara belajar kinestetik yang bisa dilakukan. 1. Membuat model atau benda konkret. 2. Berlatih. 3. Bermain peran. 4. Menggunakan gestur. 5. Berjalan-jalan. Penting juga untuk memilih lingkungan belajar yang baik untuk gaya belajar kinestetik, seperti ruangan yang cukup besar untuk bergerak atau lingkungan belajar yang memungkinkan tindakan fisik seperti praktik atau eksperimen.